Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Wida Pratama dari instansi Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Surabaya. Saya dari angkatan 15 kelompok 1. Di sini saya akan menceritakan pengalaman belajar hari kedua agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN tentang pemaparan 4 isu dari 4 kelompok, yaitu 2 dari KPP Surabaya dan 2 lagi dari KPP Pontianak. Pertama dari KPP Pontianak kelompok 1 yang menyangkut isu penyalahgunaan AI pada video Ibu Sri Mulyani, Kementerian Keuangan. Saya mempelajari kasus deepfake Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Video manipulasi dengan teknologi AI tersebut sempat membuat kegaduhan dan menurunkan kepercayaan publik. Dari sini saya belajar bahwa teknologi bisa menjadi pedang bermata dua kalau kita tidak waspada. Teknologi justru bisa merusak citra pemerintah. Bila dikaitkan dengan manajemen ASN, kasus ini menjadi pengingat bahwa ASN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menjaga integritas informasi publik, serta memastikan kebijakan berbasis data dan fakta. Disinilah peran Smart ASN. Kita harus adaptif, kritis, dan mampu membangun literasi digital di masyarakat. Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tetapi harus menjadi filter informasi sekaligus agen edukasi. Kedua, dari kelompok 1 Surabaya yang menyangkut isu 11 orang pegawai Komdigi terjerat kasus judol. Isu ini bukan soal teknologi, tetapi soal integritas. Judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak citra instansi pemerintah. Dari sini saya belajar bahwa Smart ASN tidak cukup hanya cakap digital, tetapi juga harus berpegang pada nilai berakhlak, berintegritas, akuntabel, dan menjadi teladan. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa disiplin pegawai internal dan komitmen moral sangat penting dalam manajemen ASN. Jika kita lihat lebih jauh, kasus ini membuka mata kita akan pentingnya manajemen ASN. Mulai dari proses rekrutmen, pengawasan, hingga pemberian sanksi. Di sini konsep Smart ASN menjadi relevan. Bayangkan jika sistem pengawasan dan pelaporan berbasis digital sudah diterapkan, aktivitas mencurigakan bisa terdeteksi lebih cepat, pelanggaran bisa dicegah lebih awal, dan respon bisa jauh lebih efektif. Ketiga, dari kelompok 2 Pontianak yang menyangkut isu penipuan online dengan modus melalui telepon. Kasus ini memperlihatkan bagaimana masyarakat sering menjadi korban penipuan karena literasi digital masih rendah. Saya melihat peran ASN tidak berhenti pada pelayanan birokrasi, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat agar lebih waspada terhadap modus kejahatan digital. Sebagai Smart ASN, kita bisa mengedukasi, memberi contoh, bahkan mengarahkan masyarakat agar melapor ke pihak berwenang bila menemukan kasus serupa. Keempat, dari kelompok 2 KPP Surabaya yang menyangkut isu tentang kebocoran data BKN. Saya belajar mengenai kasus kebocoran data ASN di BKN. Kasus ini mengungkap bahwa data pribadi, mulai dari NIK, riwayat pekerjaan, hingga data keluarga ASN bisa bocor dan diperjualbelikan. Saya menyadari bahwa keamanan data bukan hanya soal teknologi, melainkan soal kesadaran dan disiplin setiap ASN. Dari analisis, beberapa faktor penyebab utama lemahnya sistem keamanan cyber, kurangnya keterampilan digital ASN, serta budaya kerja yang belum menempatkan keamanan data sebagai prioritas. Hal ini menunjukkan perlunya penerapan 4 pilar literasi digital. Pertama, digital safety, memperkuat keamanan data dan sistem. 2. Digital etik, menjaga etika, transparansi, dan akuntabilitas. 3. Digital skill, membekali ASN dengan keterampilan menghadapi ancaman digital. 4. Digital culture, menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keamanan
data adalah tanggung jawab semua pihak. Dalam konteks manajemen ASN, kasus ini menuntut adanya sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap teknologi. Manajemen ASN harus mampu mengatur bukan hanya penempatan pegawai, tetapi juga meningkatkan kapasitas digital melalui pelatihan, sertifikasi, serta penegakan aturan yang tegas. Sementara itu, dalam kerangka Smart ASN, setiap aparatur dituntut untuk melek digital, responsif, dan kolaboratif. Artinya, ASN bukan hanya pengguna sistem, tapi juga garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan digital. Saya semakin yakin bahwa digitalisasi tidak bisa dihindari, tapi bisa kita kelola dengan baik dengan memegang teguh nilai berakhlak serta berpegang pada prinsip profesional, modern, dan teruji. ASN dapat menjadi motor perubahan sekaligus penjaga kepercayaan publik. Demikian yang bisa saya ceritakan. Terima kasih sudah menonton. Biar family Afnam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.